Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapan kawan-kawan untuk media tabulan pot. Jadi kalau kita pesan tanah dari yang menjual tanah, biasanya satu truk itu dibawa. Tetapi kita lihat banyak akar-akar ataupun daun yang ikut di tanah. Jadi kita lakukan penyaringan, ya diayak dulu. Jadi sampahnya tidak ikut ke dalam media. Nih kita lihat untuk sampah seperti ini yang mengikut dalam media. Namun setelah kita ayak, ini hasilnya. Jadi kalau kawan-kawan ingin membeli tanah, coba perhatikan tanahnya. Dia tanah yang bagus itu tanah yang gembur, yaitu dominan berwarna hitam tentunya. Kemudian yang kedua, ketika kita gumpalkan, dia menggumpal seperti ini. Tapi setelah menggumpal, kalau kita hancurkan sangat mudah hancur. Nah, ini dia. Ini ciri dari tanah yang sehat dan gembur. Berbeda dengan tanah yang lain, seperti tanah liat ataupun tanah berlumpur. Biasanya kalau udah dikepal seperti ini, ketika kita hancurkan, dia sulit untuk hancur. Dan bahkan kalau seandainya tanah yang seperti itu, yang tidak seperti ini, yang seperti itu kering di dalam tabulan pot, biasanya dia mengeras seperti batu. Nah, ini. Jadi setelah kita ayak, nanti kita lanjut dicampur dengan kotoran hewan, yaitu kohe kambing ya. Kemudian diberikan kompos juga, kemudian dicampur dengan sekam padi ataupun kulit padi. Nah, inilah tanah yang sudah kita persediakan. Ini baru sekitar seperempat truk nih. Masih ada lagi yang harus diayak, tapi untuk tanah yang akan disediakan, karena kita mau menurunkan cangkok tin yang banyak, jadi mungkin ini akan kita aduk terlebih dahulu. Nah, untuk kue kambingnya kita udah sediakan yang kita fermentasi. Ya, ini dia. Kotoran kambing yang udah kita fermentasi. Masih terlihat ada butiran kotoran kambingnya. Ini saya suka megang ini nih. Soalnya dia udah nggak berbau lagi. Coba cium. Tidak berbau lagi. Ini tandanya kohe ini sudah bisa dicampur ke dalam media. Jadi kalau dapat teman-teman, jangan kita langsung beli kotoran kambing. Kotoran kambing yang kita dapat dari taman, kemudian kita langsung taruh ke dalam media ataupun kita langsung campurkan ke media tanaman kita. Sebab nanti kalau seandainya kita langsung campurkan tanpa fermentasi, itu kebanyakan akan terjadi pengomposan di dalam media, ya. Jadi terjadi pengomposan dalam media. Biasanya kalau pengomposan itu dia di dalam media itu panas, di dalam pot itu panas, jadi membuat akarnya akan rusak. Kemudian dapat dilihat biasanya dari daunnya yang terbakar. Nah, ini kohe kambingnya, ya. Kalau udah bisa jadi seperti ini sangat bagus dicampurkan ke dalam media. Ini sifatnya dingin. Kemudian bisa juga untuk pupuk susulan. Seperti ini kita taruh di atas media. Nah, di atas potnya sebagai pupuk susulan. Biasanya langsung cepat terubus kalau tanaman-tanaman yang di dalam pot. Ini yang langsung kita dari dalam karung, kemudian langsung kita fermentasi aja secara langsung seperti ini.
ya. Kemudian ditaruh di keliling tanaman. Ini kelengkeng nih yang sudah difermentasi kan, dilihat ini di media anggur dalam pot jenis Jupiter. Kemudian ini Carnaval CRV. Nah, kita taruh di atasnya, dia langsung mengeluarkan terubus yang sangat banyak. Jadi sifat dari kohe kambingnya sudah dingin, ya. Begitu juga pada media tin. Nah, kita taburkan di atasnya untuk mengganti media. Jadi ya lama-lama memang mengeras kembali, tetapi karena seiring penyiraman kita siram terus-menerus, dia akan hancur dengan sendirinya. Jadi lama dia habisnya. Ini kalau yang udah matang ataupun dilihat kotoran hewan yang sudah difermentasi, biasanya kita memperhatikan di media ini tidak ada kutu lagi. Kalau masih ada kutu di dalam media, nah berarti masih ada pengomposan di dalam pot ini. Itu tandanya. Oke, kita lanjut untuk persiapan media tambulan pot. Oh ya, nih saya ada satu contoh pohon tin sebenarnya yang dikasih media, tidak di atas medianya dikasih kotoran kambing tapi yang belum difermentasi, dengan arti dia belum matang ya, masih lunak gitu tuh. Udah hancur. Apa yang terjadi? Nah, biasanya terjadi seperti ini. Sebenarnya udah lama nih, udah banyak daun yang gugur nih, daun terbakar seperti ini. Inilah akibat dari kohe yang tidak difermentasi. Dan buah juga bisa gugur, kan kelihatan. Kadang ini salahnya pada diri kita, tetapi kadang-kadang kita menyalahkan cuaca, ya kan. Kenapa pohonnya seperti itu? Karena hujan kah? Atau karena terlalu panas kah? Dan sebagainya. Padahal kita memberikan pupuk, walaupun dia bentuknya pupuk, tetapi tidak kita lakukan secara baik, maka inilah yang akan terjadi.